Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Siti Solika dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan ujian akhir semester Bisnis Big Data, yaitu rancangan penerapan Big Data dengan metode AI. Studi kasus adalah lanjutan dari soal UTS kemarin. Jawaban UTS saya itu adalah PT Indomaret Kopi Tama, itu Indomaret Group. Dosen pengampunya adalah Dr. Ucu Sarusala. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini yaitu analisis proses bisnis dan model Big Data AI. Terdiri dari 4 fokus pembahasan. Yang pertama, manfaat penerapan AI pada 4 area proses bisnis inti, yaitu transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Yang kedua, rancangan Big Data AI, yaitu arsitektur yang menampung seluruh luaran data dari proses bisnis yang berjalan. Yang ketiga itu keunggulan rancangan, yaitu berlandaskan referensi jurnal, tata kelola AI, Firth tahun 2026 dan manfaat kuantitatif Soaib et al. Tahun 2022. Kemudian yang terakhir, rekap model bisnis, karena melanjutkan hasil UTS, model bisnis dan sistem informasi pada Indomaret. Nah, yang pertama, rekap model bisnis dan sistem informasi Indomaret. Jaringan retail yang terbesar di Indonesia dengan 22.000 plus gerai. Layanan digital Indomaret Point dan kemitraan kurir. Sistem informasi mengintegrasikan 5 lapisan utama melalui ERP, Enterprise Resource Planning, sebagai pusat integrasi data. Yang pertama itu ada layer pelanggan yang terdiri dari POS, payment, gateway, loyalty. Yang kedua, sistem inti yaitu terdiri dari ERP dan database pusat. Yang ketiga, proses bisnis inti yang terdiri dari transaksi, pengadaan, distribusi, dan layanan. Yang keempat, sistem pendukung yaitu manajemen stok, keuangan, SDM, dan BI. Nah, 4 proses bisnis inti tadi yang terdiri dari transaksi ini seperti scan barcode, menghitung total atau cetak struk. Terus kalau di pengadaan itu seperti order supplier atau private label, quality control. Kalau untuk di distribusi itu seperti rute pengiriman, jadwal itu. Terus layanan konsumen itu tadi dari seperti call center, aplikasi mobile. Nah, manfaat penerapan AI, proses transaksi dengan customer, yaitu AI bekerja di titik pos, payment gateway, dan loyalty untuk mempercepat, mengamankan, dan mempersonalisasi pengalaman belanja. Nah, itu pertama itu deteksi fraud atau anomali real time. Ini menandai pola transaksi mencurigakan seperti adanya diskon ganda, saat itu juga sebelum kerugian makin besar. Terus kedua ada personalisasi promo dan rekomendasi. Jadi segmentasi perilaku belanja pelanggan untuk voucher relevan via aplikasi seperti Klik Indomaret gitu. Terus ketiga dynamic pricing produk segar. Nah, harga ini menyesuaikan sisa masa simpan dan permintaan real time sehingga menekan was produk mendekati kadaluarsa. Terus manfaat penerapan AI untuk proses produksi ini, karena Indomaret itu tidak berproduksi sendiri, AI difokuskan pada peramalan kebutuhan, seleksi mitra, dan kontrol kualitas barang masuk. Yang pertama itu prediksi permintaan berbasis ML. Ini adalah forecast hingga 2 minggu ke depan untuk menentukan volume order atau produksi private label sehingga mengurangi stock out atau overstock. Kedua, quality control otomatis. Nah, ini inspeksi visual barang tiba di distribution center untuk mendeteksi cacat kemasan dan lebih cepat dan konsisten. Nah, yang ketiga itu evaluasi kinerja vendor dan tender. Nah, AI ini membantu tim pengadaan membandingkan histori kualitas, ketepatan waktu, dan harga vendor saat proses tender.
Terus kemudian manfaat penerapan AI untuk proses distribusi. Karena jaringan DC regional memanfaatkan AI untuk merutakan armada dan menjaga ketersediaan stok di setiap gerai. Itu seperti optimasi rute armada dinamis, prediksi estimasi, dan penjadwalan pengiriman otomatis. Selanjutnya, manfaat AI-nya itu untuk proses layanan konsumen seperti interaksi melalui contact center, Quick Indomart, dan gerai langsung diperkaya AI agar keluhan tertangani lebih cepat dan tepat sasaran. Yang pertama bisa menggunakan chatbot, terus sentimen analisis kepuasan pelanggan, dan prediksi channel pelanggan lokal loyalty. Nah, rancangan Big Data dan AI-nya ini menampung seluruh luaran proses bisnis, mulai dari sumber data, kemudian ke ingestion layer, terus ke data lake, ke processing layer, ke serving layer, hingga menghasilkan output analitik yang berupa dashboard BI untuk prediksi demand dan personalisasi, deteksi fraud, dan mengoptimasi rantai pasok. Nah, keunggulan rancangan AI ini sebagai asisten keputusan ya, bukan pengambil keputusan akhir. Berdasarkan jurnal Fraud, yaitu AI as research assistant, not an investor. Best practice for AI assistant innovation and patient development, Journal of Big Data. Prinsip utama yang diadaptasi ke konteks bisnis Indomaret ini yaitu setiap keputusan AI itu tetap divalidasi oleh tim manusia sebelum dieksekusi penuh. Kemudian model dan keputusan didokumentasikan, data yang dipakai, alasan penerimaan, penolakan output AI, dan evaluasi berkala. Terus data pelanggan dan transaksi diproses pada lingkungan tertutup atau data lake internal sehingga menjaga kerahasiaan sesuai prinsip perlindungan data. Nah, mengapa ini penting bagi Indomaret? Karena bersifat akuntabel. Keputusan itu dinamis, terus minim risiko atau bias karena validasinya dilakukan oleh manusia, mencegah algoritma yang menentukan harga atau menolak transaksi secara diskriminatif tanpa disadari. Terus berkelanjutan karena dokumentasi model memudahkan audit. Nah, keunggulan lainnya yaitu dampak terukur pada kinerja bisnis. Ini merujuk pada referensi dari jurnal Soeb et al. Yang berjudul Big Data Analytics in Retail di Journal of Retailing and Consumer Service. 5 domain manfaat yang selaras dengan rancangan arsitektur pada slide sebelumnya. Tadi kan ada 15-25% menghemat biaya, terus konversi promonya naik, terus biaya dan waktu logistiknya bisa optimasi rute armada dinamis sehingga real time trafficnya. Terus kerugian fraudnya bisa diminimalis karena deteksi anomali transaksi real time di titik pos. Kemudian memperbesar margin produk segar karena dynamic pricing menekan loss produk yang kadaluarsa. Nah, rencana implementasi peta perjalanan penerapan Big Data AI yang pertama, fase pertama ini adalah fondasi data, yaitu bangun ingestion dan data lake terpusat. Kemudian fase keduanya model inti, yaitu deploy model prediksi demand and deteksi fraud pada gerai percontohan. Jadi menggunakan piloting dulu. Terus fase 3 personalisasi dan optimasi, yaitu perluas ke personalisasi promo. Kemudian fase keempat itu skala penuh dan governance itu roll out nasional dengan kerangka dokumentasi dan validasi manusia. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu AI mengubah data operasional Indomaret menjadi keputusan bisnis. 4 proses bisnis inti yang tadi transaksi, distribusi, layanan konsumen. Nah, masing-masing ini memiliki titik penerapan AI yang konkret dan terukur. Kemudian arsitektur big data berlapis hingga menampung seluruh luaran data operasional secara real time maupun batch.
Terus keunggulan rancangan ditopang dua sisi, yaitu tata kelola AI yang akuntabel dan dampak bisnis yang terukur. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.